Bismillah, jumpa lagi di channel Gawai Populer. Kali ini kita akan bahas tentang peraturan untuk menerbangkan drone. Ternyata kawan-kawan, peraturan untuk menerbangkan drone sangat ketat dan ya, berpikirlah dulu sebelum membeli drone. Ada beberapa peraturan setelah menonton beberapa video dan membaca artikel tentang aturan menerbangkan drone, ternyata memang cukup berat, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, penjara, denda, dan lain sebagainya. Karena memang menerbangkan drone ini tanggung jawabnya berat. Jadi ada beberapa kaidah dalam menerbangkan drone biar aman. Yang pertama harus ada remote pilot in command atau seseorang yang bertanggung jawab untuk mengontrol penerbangan drone itu, teman-teman. Jadi harus ada tanggung jawab ya, mesti. Yang kedua kaidahnya adalah visual line of sight atau menerbangkan drone kita harus bisa melihat drone-nya. Setelah saya baca peraturan Permenhub, kalau misalnya drone-nya tidak kelihatan, BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, harus memiliki ketentuan kemampuan Detect and Avoid, DAA, kemudian memiliki kemampuan tracking system, memudahkan pesawat memonitoring drone kita, dan ini cukup complicated. Yang berikutnya, untuk terbang di area pemukiman, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari ketinggian, kemudian tanggung jawab, ketersediaan area untuk pendaratan darurat, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa baca di Permenhub PM 37 tahun 2020. Yang berikutnya, pilot harus diam di satu tempat. Tidak dibenarkan pilot drone menerbangkan drone dalam kendaraan atau bergerak atau berjalan ya. Jadi ketika kita menerbangkan drone, baiknya memang ada asisten atau ada helper atau ada teman yang membantu mengobservasi drone kita posisinya di mana. Jadi kita tidak bergerak, teman kita yang mengecek posisi drone. Peraturan berikutnya, jika teman-teman ingin aman dalam menerbangkan drone, tidak dikenakan sanksi, terbang hanya boleh pada siang hari, matahari terbit hingga matahari terbenam kembali. Jika ingin terbang di malam hari, teman-teman harus mendapatkan izin terlebih dahulu Kementerian Perhubungan. Peraturan berikutnya, tidak diizinkan menjatuhkan barang atau membawa barang. Mungkin drone-nya bisa kelebihan muatan, jatuh dan menimpa orang. Yang berikutnya, teman-teman tidak boleh terbang di atas kerumunan orang. Memang kaitannya semuanya ini adalah dengan keselamatan, sehingga diaturlah dalam peraturan. Jadi ini jelas ya. Peraturan berikutnya, kita hanya bisa terbang pada area yang tidak dikendalikan atau uncontrolled airspace. Ini adalah sebuah wilayah di mana drone kita boleh terbang. Karena ada beberapa kategori wilayah di mana drone kita tidak boleh terbang, teman-teman. Yang poin berikutnya akan saya bahas. Kawasan yang dilarang terbang. Yang pertama adalah kawasan udara terlarang. Di sini tidak boleh drone itu lewat dalam radius 500 meter. Apalagi ada kameranya. Contoh, Istana Presiden. Jadi tidak boleh masuk 500 meter dari batas terluar, itu tidak boleh ada drone, instalasi nuklir, dan objek vital nasional lainnya. Yang kedua, kawasan udara terbatas. Ini sama teman-teman. Ini kawasan udara yang digunakan hanya untuk kepentingan negara saja. Sama, 500 meter dari batas terluar, itu tidak boleh ada drone. Contoh, markas komando, apapun itu, Mako Brimob, Mako misalnya Angkatan Udara dan lain sebagainya, Polda, kawasan latihan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, pangkalan udara TNI, dan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan. Yang berikutnya, kawasan keselamatan operasional penerbangan atau biasa disingkat dengan KKOP. Ini biasanya bandar udara ya teman-teman. Jadi jangan pernah terbang di dekat area tersebut. Yang berikutnya, jika teman-teman mengetahui ada sebuah helipad atau tempat pendaratan helikopter dengan radius 5,4 kilo. Jadi silakan dikonversi di Google. 3 nautical mile berapa kilo? Itu drone kita tidak boleh terbang di sekitaran area tersebut. Untuk pemakaian drone, selain hobi dan rekreasi dengan ketentuan berat lebih dari
7 kilo atau 25 kilo, maka kita harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Kementerian Perhubungan. Berikutnya, ketinggian pengoperasian drone. Setelah tadi kita bahas area-area yang terlarang, kemudian area yang boleh, yang berikutnya adalah teman-teman tidak boleh terbang di atas 120 meter. Jangan coba-coba. Jika ingin lebih, sama lagi ya, harus izin di Kementerian Perhubungan. Untuk maksimum kecepatan drone, tidak lebih dari 140 km per jam. Baik teman-teman, bagaimana? Masih mau berpikir untuk membeli drone? Mungkin boleh, tapi kepentingannya hanya sekedar hobi dan rekreasi, dan harus tergabung dalam komunitas drone. Kita terbang di daerah yang safe, yang aman, area sekitar, jangan terbang terlalu jauh-jauh. Jadi beli drone yang seperlunya saja teman-teman. Baik, demikian video kita kali ini mengupas beberapa peraturan agar penerbangan kita aman, tidak kena pasal-pasal berlapis yang menyebabkan kita dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pilot drone, khususnya saya yang pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.